Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini terjadi dalam organ ginjal melalui sebuah proses yang disebut dengan ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia. Yang perlu kalian tahu bahwa kita terdiri dari jutaan unit penyaring atau biasa disebut dengan nefron. Berikut ini adalah tampilan lebih jelas untuk bagian ginjal yaitu nefron. Nah, kita akan mengulas tentang nefron. Nefron berperan dalam proses pembentukan urin. Untuk nefron sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi dan juga yang kedua adalah saluran-saluran atau tubulus. Sedangkan badan Malpighi ini terdiri dari dua juga, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan kita, yaitu di mana proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama tahap filtrasi atau disebut dengan tahap penyaringan. Dimulai dari darah masuk ke glomerulus, kemudian di sini terjadi penyerapan yang hasilnya berupa daerah juga protein akan diserap kembali dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea glukosa, air asam amino dan beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium dan juga akan keluar disebut dengan urin. Urin primer akan dikeluarkan masuk ke tubulus proksimal. Jadi, berat bersih atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion, kalium, dan juga sedikit dari hasil proses ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air garam, urea, dan juga sebagai zat-zat warna pada urin. Kemudian urin sekunder akan disalurkan menuju tugu. Nah, di sini tahap augmentasi akan pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder, air natrium klorida dan juga sedangkan sisanya akan dikeluarkan berupa urin yang sesungguhnya. Urin ini kemudian akan dikeluarkan dari ginjal menuju ke kandung kemih melalui sebuah saluran yang disebut dengan ureter. Dalam kandung kemih, urin akan disimpan sementara sampai penuh. Nanti ketika penuh, otot akan merespon sehingga kita bisa mengeluarkan urin dalam bentuk urin atau pipis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.